God's gonna bless His children. Shalom. Firman Tuhan hari ini, iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu satu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, iman yang bagaimana? Iman yang berkuasa. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 bagian B. Perhatikan, iman yang sempurna yang memindahkan gunung. Milikilah iman yang sempurna. Iman yang selayaknya seperti biji sesawi, ditanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman tanpa alternatif, ditanam di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna memungkinkan setiap orang percaya mengalami dan mengerjakan hal yang dahsyat. Imanku kecil, tapi ada di dalam Tuhan yang maha besar, maka iman itu menjadi sangat besar. Iman kita berkuasa. Kita berdoa dengan iman yang mustahil pun terjadi. Iman yang memindahkan gunung. Ya, yang dikehendaki Tuhan adalah saya dan saudara imannya memindahkan gunung. Waktu saya kecil, Gereja Pentakosta itu nyanyiannya sebetulnya sederhana dan bagus-bagus. Hanya oleh percaya saja, percaya Tuhan Yesus saja, percaya yang memindahkan gunung, gunung susah dan kesakitan. Saudara, imanmu harusnya sedikit dikehendaki Tuhan adalah memindahkan gunung. Gunung kesusahanmu, gunung kesakitanmu. Jangan cari alternatif. Imanmu taruh dalam Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah saya. Tuhan kasihanilah kami. Saudara, iman yang memindahkan gunung. Iman bongkoan. Pokoknya Tuhan, kalau Tuhan tidak mau ya sudah, saya tetap percaya kepadamu. Kalaupun engkau membunuh aku tetap percaya kepadamu. Karena apa? Kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, jiwamu selamat. Engkau selamat. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, jiwamu binasa. Dan tidak ada obatnya lagi. Tidak ada obatnya lagi. Engkau binasa. Dan tidak ada obatnya lagi. Tuhan membunuh Saul. Di dalam 2 Tawarikh dikatakan Tuhan membunuh Saul. Sebab Saul mencari pertolongan dari pihak lain. Tuhan mau imanmu memindahkan gunung. Iman di dalam Yesus Kristus. Miliki iman yang memindahkan gunung. Kenapa? Karena mudah. Tinggal keputusan Tuhan, imanku kecil ya nggak apa-apa kata Tuhan Yesus, aku nggak butuh iman yang besar, tapi taruh padaku. Aku maha besar, imanmu padaku di dalam aku yang maha besar, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi iman yang berkuasa itu akan berguna, menjadi berkat bagi orang lain kalau kita mengasihi. Iman tanpa kasih adalah iman yang egois. Saya terus yang didoakan. Orang lain sebut namanya dalam doa. Iman yang egois, saudara. Iman tanpa kasih. Dan itu akan membawa kepada kehancuran.
itu tidak berguna, hanya mementingkan diri sendiri, mengerjakan hal-hal besar untuk diri sendiri, apa gunanya? Itu berbahaya, menjerat orang dalam kesombongan dan dalam kehancuran. Kasih membuat iman kita berguna. Berguna maksud apa? Memberkati orang lain. Berguna buat orang lain. Dalam Alkitab ada contoh. Markus pasal 2. Ada 5 serangkai, yang 1 lumpuh. Yang 4 mengasihi temannya. Lalu ngajak temannya, berdoa yuk ke Tuhan Yesus. Ayo katanya. Berempat sama yang sakit mau berdoa ke Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus kan tampil dalam keadaan manusia. Mereka tidak bisa menemui Tuhan Yesus. Tapi kasih itu mengatasi segalanya. Itu menyebabkan 4 orang itu bilang mikir-mikir, yuk kita turunkan dia dari lautannya, dari langit-langit yuk. Itu tidak mudah saudara. Kalau tidak ada kasih tidak mau. Dan pada waktu mereka melakukannya, orang itu diturunkan persis di muka Tuhan Yesus. Dikatakan, melihat iman mereka. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan orang yang lumpuh ini. Saudara, kalau iman itu dengan kasih, iman itu memberkati. Ya, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengasihi. Minta diajari. Ya, kasih itu tidak ujuk-ujuk datang. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Sudah tahu kalau orang mengejar, lari sekuat tenaga toh, namanya juga mengejar. Ya, larinya sekuat tenaga, keringetan enggak. Usaha yang sungguh-sungguh. Dan ini adalah trademark dari orang Kristen, iman dan mengasihi. Orang Kristen beriman tapi membenci, waduh ini ya susah. Ya. Dan kasih itu buat iman kita menjadi sempurna. Sempurnanya apa? Yang pertama, iman yang sempurna memindahkan gunung, sempurna dalam hal kuasa. Tapi kasih menyempurnakan iman kita, menyebabkan iman itu berguna bagi orang lain, sekaligus bagi diri sendiri. Iman saja tidak cukup. Kita harus juga hidup di dalam kasih yang menyempurnakan. Paulus mengajarkan bahwa kasih lebih besar dari iman dan harapan. Ayat 4-7 menyebutkan tentang karakteristik kasih yang kita miliki di dalam Kristus, mulai dari sabar hingga ketekunan menanggung segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa kasih tidak terbatas waktu, tidak berkesudahan, kendati karunia roh, yaitu pasal roh, nubuat dan lain-lain tidak bisa berhenti pada satu saat. Tapi kasih itu kekal. Baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, tolong ditampilkan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Camkan ayat-ayat ini, hafalkan kalau saudara masih mampu menghafalkan. Belajar mengasihi ya saudara-saudara ya. Tuhan Yesus mau datang ya. Belajar mengasihi, beriman dan mengasihi. Buatlah imanmu tidak sia-sia, buatlah ibadahmu tidak sia-sia. Mengasihi. Nah, saya sekarang lanjut yang ketiga. Orang Kristen itu punya pengharapan. Pengharapan akan kedewasaan. Ya, saudara, di dunia orang bilang
Jangan berharap nanti kecewa. Orang Kristen harus berharap karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna, untuk memandang Tuhan muka dengan muka. Iya, menentukan berhadapan muka dengan Tuhan. Kita harus punya pengharapan untuk menjadi sempurna. Sekarang ini kita tidak sempurna. Tubuh kita tidak sempurna. Ya, penampilan bagus, dalamnya belum tentu bagus. Tapi kalau sempurna, dalamnya bagus, casingnya bagus. Ya, kita mesti punya pengharapan sempurna, menjadi sempurna. Itu tujuan Kristus toh. Hendaklah perintahnya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Tuhan Yesus bilang begitu. Bapaknya bilang gitu, aku mau kamu anak-anakku menjadi serupa dengan Kristus. Tidak kurang dari itu. Sempurna. Karena itu saudara, mari kita maju. Bangun imanmu. Bangun kasihmu. Bangun pengharapanmu. Apapun yang terjadi. Ingat, apapun yang terjadi, seharusnya imanmu itu memindahkan gunung. Gunung apa saja? Gunung kebencian, gunung kemarahan, gunung kesusahan, gunung kesakitan, apa saja. Imanmu mampu mengerjakannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Amin.